Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali lewat video pembelajaran ini. Yang pasti teman-teman harus tetap semangat ya belajar. Karena begini rekan-rekan sekalian, di masa rekan-rekan dan masa depan nanti kebutuhan self-driving menjadi utama. Self-driving itu kita bisa mendorong diri kita sendiri. Kita belajar bukan karena diminta, tapi memang kebutuhan kita. Kita nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu teman-teman akan belajar ini atau tidak, tapi itu bergantung kepada diri sendiri. Nah, kekuatan kemandirian, self-driving, kemampuan mendorong diri sendiri, kemudian proaktif, kreatif itu menjadi kunci melawan mesin di masa depan. Nah, rekan-rekan sekalian, pelajaran sehari ini melanjutkan yang sebelumnya, di mana kita telah membahas tentang secara garis besar landasan marketing di dalam dunia VUCA dan BANI. Elemen-elemen yang penting yang kita bahas, dan itu teman-teman perlu baca berulang lagi dan dalami, kemudian proaktif bertanya jika ada yang tidak mengerti atau ingin mendalami, karena itu menjadi landasan untuk mata kuliah selanjutnya dan bisa menjadi bekal rekan-rekan nanti. Baik, hari ini kita akan belajar tentang memahami market, understanding market, memahami pasar, dan memahami perilaku konsumen, memahami consumer behavior. Bagaimana caranya men-turning customer insight, membalikkan pemahaman kita, pengetahuan kita tentang consumer dan customer menjadi sebuah nilai yang bermakna di dalam dunia yang sebab tidak pasti. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik rekan-rekan, kita lanjut. Seperti biasa, kita akan memulai dengan memahami dahulu apa pembelajaran hari ini, apa saja yang akan dicakup hari ini. Pertama, kita akan mencakup 3 hal. Bagaimana kita mengerti atau memahami tentang needs atau kebutuhan, tentang wants atau keinginan, dan demand atau permintaan yang membentuk keputusan-keputusan di marketing. Lalu kita juga akan belajar tentang pengenalan awal dasar tentang consumer decision making process. Bagaimana sih konsumen memutuskan proses pembelian. Lalu yang ketiga tentang bagaimana kondisi ketidakpastian mempengaruhi pilihan-pilihan konsumer. How uncertainty affects consumer choices. Yang selalu kita akan belajar tentang case study, apa itu yang disebut dengan trends, dan ini ada fad, ada trend, megatrend, gitu ya. Lalu ada kasus Oreo, bagaimana Oreo beradaptasi di dalam lingkungan yang keadaan-keadaan yang berbeda. Terus kemudian bagaimana Dole membuat sebuah terobosan di dalam perilaku konsumen. Dan yang terakhir ada key takeaway, intisari. Nah, ini yang teman-teman harus pegang. Dari setiap pelajaran saya akan selalu memberikan intisari dari pelajaran tersebut. Kita lanjut ya rekan-rekan. Jadi marketing dimulai dengan memahami dahulu apa yang dipikirkan oleh customer, oleh consumer. Tahu apa bedanya consumer sama customer? Kalau consumer itu bahasa Indonesia konsumen. Jadi seluruh orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan keinginan. Sedangkan customer adalah orang yang sudah pernah sekali membeli kepada produk dan jasa kita. Jadi ada customer, ada consumer. Kita perlu memahami keduanya, consumer think dan customer think. Apa yang dipikirkan oleh konsumen dan apa yang dipikirkan oleh para pelanggan. Apa yang mereka butuhkan dan bagaimana cara mereka mengambil keputusan. Karena itu, di hari ini kita akan belajar tentang customer insight tadi, terus kemudian decision behavior, perilaku mengambil keputusan, dan bagaimana kita bisa memahami pasar. Kita mulai pertama tentang
how customer needs, wants, and demand shape marketing decisions. Oke. Nah, needs itu apa sih sebenarnya? Needs itu kebutuhan. Kebutuhan artinya sesuatu yang mendasar bagi manusia, seperti makanan, minuman, rasa terlindungi, rasa memiliki. Tapi needs juga bisa dalam bentuk sebuah gap atau gap itu kesenjangan antara keinginan seseorang dengan yang didapatkannya. Jadi maunya pergi ke Surabaya misalkan, aspirasinya, atau pergi ke Alaska, tapi aktualnya belum sampai ke sana. Aktualnya masih bisa sampai ke sampai ke Jogja misalkan. Jadi ada kebutuhan tuh di situ juga. Jadi kebutuhan selain basic human needs atau basic human requirement seperti makanan yang tidak bilang tadi, tetapi juga ada berkaitan dengan gap antara keinginan sesuatu dan aktualnya yang dia alami gitu. Baik dari sudut fisik maupun psikologis dimensi. Karena itu kebutuhan itu ada yang berupa physical need, kebutuhan yang bersifat fisik, ada yang kebutuhan sosial, dan ada kebutuhan emosional. Kebutuhan sosial misalkan kebutuhan untuk bisa diterima di masyarakat. Teman-teman kan pengen diterima di kelas, pengen diterima sebagai seorang kawan. Itu adalah kebutuhan sosial. Ada kebutuhan emosional. Kebutuhan emosional seperti perasaan terlindungi, perasaan damai, gitu ya. Lalu juga ada physical needs. Kalau physical needs tadi butuh makan, butuh pakaian. Nah, sekali lagi ya, ini penting sekali pahami. Needs itu bisa jadi adalah sebuah basic human requirement dasar dari manusia, tetapi bisa juga sebuah gap antara keinginan dengan aktual yang dimiliki oleh seseorang. Gitu ya. Nah, kalau want itu keinginan. Kalau keinginan itu lebih kepada bentuk yang spesifik khusus. Biasanya dipengaruhi oleh budaya maupun preferensi seseorang. Misalkan kalau di makanan, di nasi, kalau di orang-orang kita pengennya makan nasi kan kebutuhannya. Tapi keinginannya pengen nasi goreng kambing, pengen nasi goreng kecombrang, pengen nasi goreng kampung, pengen nasi goreng mentega, itu tuh keinginan, merefleksikan keinginan dan preferensi yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan bisa juga dipengaruhi oleh sosial kita. Misalkan teman-teman kalian punya geng, punya kelompok, punya teman bermain, sukanya nontonnya di VGV. So, ada yang sukanya, kelompok yang lain sukanya nontonnya di XS1. Itu keinginan social influence. Kebutuhannya adalah hiburan. Seseorang butuh hiburan, butuh meluangkan waktu. Itu kebutuhan dasar. Kemudian bisa juga past history. Keinginannya, oh dulu saya udah pernah coba di CGV. Saya pengen coba deh sekarang di XS1. Itu keinginan. Bisa juga pengalaman. Pengalaman misalkan teman-teman minum susu outside. Saya pengen coba susu oatmeal lainnya deh. Gitu. Itu keinginan. Terus kemudian, ternyata outside lebih enak. Gitu. Nah, itu adalah keinginan. Demands itu adalah permintaan. Permintaan ini berkaitan dengan keinginan yang disupport oleh kemampuan daya beli. Jadinya demand permintaan. Kalau kita ingin tapi nggak punya daya beli, tidak jadi demand, tidak jadi permintaan. Misalkan teman-teman pengen nasi goreng,
Tapi ternyata dompetnya lagi kosong nih, belum ngambil ke ATM. Belum jadi demand itu, baru keinginan gitu ya. Karena belum ada purchasing power-nya untuk ada uang untuk membeli ketika nasi goreng lewat, tok tek tek tok tek itu lewat, dia nggak bisa beli, jadi tidak menjadi demand-nya si tukang nasi goreng keliling tadi. Jadi demand bisa juga disebut bahasa teknisnya adalah the number of units that have consumed already by the defined market at any point in time. Jadi artinya sebuah besaran jumlah seberapa konsumsi dilakukan pada pasar tertentu dan pada waktu tertentu. Misalkan permintaan pasar es krim, maka artinya tuh berapa besaran jumlah es krim yang dikonsumsi pada pasar tertentu. Misalkan es krimnya apa? Pasar es krim keluarga, es krim yang pakai box. Pada permintaan pada es krim box, family pack, di waktu tertentu. Karena demand bisa berubah. Mungkin tahun ini permintaannya sedikit, tahun depan permintaannya besar. Kurang lebih gitu. Ketika musim hujan, permintaan es krim menurun. Tapi ketika musim panas atau kemarau, konsumsi es krim meningkat. Gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman pahami juga, marketing tidak menciptakan meng-create need, tapi mengidentifikasi dan memuaskannya mereka melalui offering penawaran kita yang relevan. Nah, ini perdebatan, apakah kebutuhan itu diciptakan atau kita temukan? Karena kebutuhan mungkin sudah ada dari sananya gitu, tetapi kita bisa menemukan. Tapi menciptakan nggak bisa. Nah, tapi ada kejadian pandangan lain. Ini yang sering perdebatan dan dicari. Apakah Steve Jobs menciptakan kebutuhan atau menemukan kebutuhan? Ayo, bagaimana menurut teman-teman pandangannya? Apple, Steve Jobs, dia menciptakan kebutuhan atau menemukan kebutuhan yang belum dilihat oleh banyak orang. Ketika dulu Walkman, sebelum ada earphone dan segala macam musik, dulu tuh dengerin musik tuh di zaman dulu tuh di tape besar gitu ya, dibawa, ditaruh, dibopong di pundak gitu. Kemudian ada Walkman. Walkman hanya satu kaset bisa masuk ke sebuah pemutar kecil dan pakai headset. Zaman dulu hebat, itu ditemukan oleh Sony. Nah, apakah Sony menciptakan kebutuhan atau menemukan kebutuhan yang tidak dirasakan? Sebagian pandangan bilang dia menciptakan kebutuhan. Sebagian para ahli dan praktisi lainnya, dia menemukan kebutuhan yang belum disadari oleh kita. Apa itu kebutuhan belum disadari? Yaitu kebutuhan mendengarkan musik di mana saja. Kan kebayang nggak teman-teman mau dengerin musik di mobil pakai bawa tape besar di panggul gitu. Jadi sebenarnya kebutuhannya sudah ada mendengarkan musik secara mobile. Tetapi saat itu belum disadari oleh banyak orang. Gitu. Nah, itu perdebatan. Kita lanjut ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ada berbagai macam bentuk tren dari sebuah kebutuhan. Ada yang disebut dengan fad, trend, dan mega trend. Fad itu apa? Fad itu sebuah unpredictable, yang nggak bisa diprediksi, sifatnya jangka pendek, hidupnya, tanpa ada pengaruh yang signifikan terhadap sosial, ekonomi, dan politik. Dia kayak pop-up aja, tung gitu, tepat, petas gitu. Tiba-tiba nanti hilang, muncul lagi mendadak, tiba-tiba hilang. Dia tidak ada pengaruh secara signifikan gitu ya. Signifikan itu yang sangat besar terhadap kondisi ekonomi, politik maupun sosial. Sedangkan tren itu lebih bisa dipredik dan lebih ada jangka waktunya, ada durable, agak lebih panjang dari Fed. Nah, tren ini bisa menciptakan atau membentuk masa depan dan bisa menjadi jalan untuk
sebuah arah strategi, menjadi bahan untuk membuat arah strategi. Itu tren. Jadi tren sekali lagi cukup bisa diprediksi dan berdaya tahan lama, nggak sebentar, nggak seperti Fed tadi, dan kemudian ini berguna untuk menciptakan masa depan, membentuk masa depan, ataupun menjadi arahan strategi. Nanti kita lihat contohnya ya. Lalu kalau megatrend, nah ini beda lagi. Megatrend itu nggak cepat, slow, panjang, kemudian melibatkan perubahan yang luas, yang besar, baik dari sisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Dan bisa berpengaruh cukup panjang sekali. Di satu tempat tertentu bahkan bisa berpengaruh ke berbagai tempat lainnya. Itu megatrend. Gitu ya. Nah, ini kita lihat ya contohnya. Kalau Fed, contohnya adalah Citayam Fashion Week tahun 2022. Teman-teman ada yang ikutan ini juga? Melenggang di Citayam Fashion Week. Nah, itu sifatnya Fed namanya. Tren saat itu pop up, udah gitu hilang, nggak ada lagi. Kalau tren, contohnya kayak kopi kekinian nih. Kopi kekinian. Kayak kopi kenangan, janji jiwa, Fore Kopi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang lain. Tuku. Nah, itu tren. Dia lebih durable, lebih berjangka panjang, agak lebih panjang waktunya. Dan kemudian bisa membentuk ke depan. Oh, ini ada tren minum kopi di mana saja, kopinya fancy, nggak perlu duduk lama. Kalau dulu tuh kebiasaan minum kopi di warung kopi tuh duduk sampai lama, ngobrol segala macam. Ini nggak harus seperti itu. Modern tempatnya, bahkan kayak Tuku tidak menyiapkan meja dan segala macam. Dia hanya beli keluar. Jadi sebuah tren baru, dan itu bisa membentuk sebuah tren di masa depan mengenai cara berminum kopi. The way we consume coffee. Nah, itu bisa menjadi arah strategis nih buat para pebisnis. Apakah mengembangkan bisnis kopi, apakah mengembangkan produk turunan kopi, dan sebagainya. Itulah tren. Tren ini yang sering dibaca dan dicari, dilihat. Nah, lalu ada megatrend. Megatrend ini lebih panjang trennya. Ini contohnya kayak digital ekonomi dan cashless payment. Seperti Kris, GoPay, Dana, ShopeePay, dan sebagainya. Itu contoh yang megatrend. Yang durable, yang panjang itu waktunya. Jadi bisa dibedakan ya. Nah, ini akan berkaitan dengan kebutuhan tadi, kebutuhan dan keinginan, dan juga menjadikan permintaan atau demand. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, ini dari materi pertemuan kita sebelumnya, tapi akan saya ulangi terus. Kenapa? Kalau saya mengulangi sebuah bahan, satu topik, artinya itu sangat penting untuk teman-teman kuasai ya. Itu clue-nya dari saya. Value ini salah satu konsep yang perlu diulang-ulang terus supaya teman-teman makclep gitu ya, mengerti benar-benar sampai paham, sampai bisa merasakan dan bisa melihat value, dan bahkan bisa meng-create value. Karena sangat berguna kan untuk perusahaan maupun untuk diri teman-teman sendiri, untuk diri kita sendiri. Oke, saya ulangi sekarang. Value atau nilai, value adalah sebuah benefit yang bermakna bagi konsumer, relatif terhadap biaya yang dikeluarkan konsumer untuk mendapatkan benefit tersebut. Saya ulangi. Value adalah benefit yang bermakna bagi konsumer relatif terhadap biaya yang dia keluarkan untuk mendapatkan benefit tersebut. Secara rumus, lebih detail lagi, value adalah meaningful benefit dikali dengan relevan. Artinya benefitnya yang diberikan kepada konsumen itu relevan, sesuai, selaras dengan kebutuhan konsumen. Lalu trust, bisa dipercaya, karena sekalipun benefitnya bermanfaat, relevan, tetapi nggak bisa dipercaya. Contohnya teman-teman berjualan
ataupun menawarkan produk saham misalkan, di mana teman-teman belum mengerti tentang saham, belum dikenal tentang saham, belum mempunyai sertifikasi misalkan, ataupun pelatihan tentang saham. Jadi ketika teman-teman menawarkan begitu buat konsumen, misalkan teman-teman menawarkan ke saya, buat saya itu meaningful, ada saham yang ditawarkan dan relevan dengan kebutuhan saya, karena saya ingin mencari portofolio pendapatan saya atau kekayaan. Tapi saya nggak trust, sebab yang berjualan yang kepada saya orang yang tidak punya background di saham, tidak punya ini, dan tingkat trustnya tidak tinggi gitu. Lalu yang ditawarkan tidak sustainability, tidak menjamin bahwa yang ditawarkan tersebut tidak merusak lingkungan dan tidak berbahaya kepada lingkungan sosial. Lalu terhadap biaya yang saya keluarkan dibagi dengan customer cost, dibagi dengan biaya yang saya keluarkan untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, itu adalah value. Nah, value ini bisa dirancang. Perusahaan, pebisnis, die for, mati-matian, to create value, untuk menciptakan value. Gitu. Oke? Jadi ini konsep yang paling penting dan akan banyak diulang-ulang. Nah, ini saya ulang juga yang sebelumnya lagi. Dimensi dari value itu bisa macam-macam. Bisa dipergunakan kombinasi dari dimensi tersebut ataupun salah satunya. Idealnya semuanya. Tapi tergantung strategi perusahaan. Ada dimensi value, ada yang dimensinya fungsional. Fungsional adalah practical utilities. Jadi fungsinya bisa jalan. Kalau kita jualan handphone, memproduksi handphone, maka handphone tersebut harus bisa ditelepon, bisa menerima pesan, dan sebagainya. Fungsional. Fungsional. Gitu ya. Ada yang dimensi value yang emosional. Emosional itu dia mengangkat pengalaman, mengangkat perasaan dari konsumen. Gitu. Ketika mereka menggunakan barang dan jasa kita. Misalkan kalau kita naik Ferrari gitu kan, itu feelingsnya emosionalnya berbeda ketika kita naik kendaraan umum misalkan, rasanya berbeda. Itulah dimensi value yang ditekankan pada emosional. Atau yang wanita nih teman-teman, ada mahasiswa misalkan, mahasiswi sudah menggunakan tas Hermes gitu ya, itu emotional value gitu. Fungsionalnya tidak ditekankan kepada Hermes ketika dia menawarkan produknya ke mahasiswa, yang penting emosionalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Atau dimensi value-nya bersifat sosial. Dimensi value sosial yaitu supaya dia diterima oleh sosial. Kalau diterima di kelompok tersebut, misalkan teman-teman punya tadi geng atau teman-teman akrab yang memang senangnya menggunakan misalkan apa ya, kalung yang berwarna tertentu ataupun menggunakan band, sesuatu ciri khas lainnya, barang-barang yang membuat kita di-accept secara sosial, gitu, diterima secara sosial. Terus kemudian ada juga dimensi nilai yang disebut dengan purpose driven. Kalau purpose driven itu adalah didrive oleh misi dari sebuah merek ataupun produk terhadap belief-nya si customer. Purpose driven. Diselaraskan. Misalkan songkok apa kopiah. Kopiah yang terkenal, kopiah Wahaji misalkan, misinya itu supaya orang terlihat selain gagah juga menjadi bentuk identitas nasional dan kealiman gitu ya. Kealiman, alim itu kan sebenarnya bukan suci, tapi alim itu orang-orang pintar, orang pandai gitu. Kealiman. Nah, lalu itu match dengan target konsumennya.
yang memang beliefnya adalah harus pakai songkok untuk kelihatan berwibawa dan kemudian menunjukkan identitas nasional. Nah, itu ada purpose driven, value yang disesuaikan dengan misi produk dan jasa dengan si target customer. Lalu ada dimensi dan nilai yang sustainability, dia tidak merusak, tidak membahayakan bagi sosial, lingkungan, dan soal-soal yang bersifat ketata kelolaan. Gitu ya. Ini adalah dimensi value yang bisa jadi gabungan sebuah produk dan jasa yang kita buat gabungan dari seluruh value ini, bisa juga berat heavy to one or two or three dari value. Misalkan kalau contoh ya, kalau beras misalkan, beras Ramos Horta, Ramos apa namanya? Beras Ramos ya, kalau itu namanya, mereknya Ramos gitu. Itu fungsional, emosional, sosial, purpose driven atau sustainability. Banyaknya ke fungsional. Dia tidak terlalu mementingkan emosional, juga tidak untuk menjadikan di social acceptance gitu. Nah, tapi beda. Kalau beras orang diet itu bukan hanya fungsional untuk mengurangi kadar glikogen, gitu ya, kadar glukosa, tapi fungsionalnya, tetapi juga untuk emosional, supaya orang-orang makan itu lebih merasa aman, terutama terhadap kandungan gula. Dan itu sesuai dengan purpose driven untuk kesehatan. Gitu. Nah, itu minimal 3 dia gitu. Dibandingkan dengan beras Ramos gitu ya, yang lebih ke arah fungsional gitu. Nah, itu adalah tergantung bagaimana keputusan kita merancang produk dan jasa kita dan bisnis kita. Nah, customer value dan satisfaction atau kepuasan konsumen itu menentukan bagaimana kita mendapatkan return dari pelanggan atau konsumen kita dan melakukan switching dari kompetitor. Nah, karena itu kita mesti paham bahwa ada yang namanya perceived value. Perceived value itu nilai yang diterima, nilai yang dirasa ataupun nilai yang dipersepsikan diterima oleh seorang konsumen. Dia membandingkan antara benefit tadi dengan biaya yang terjadi. Kepuasan konsumer, bagaimana kepuasan customer pada dasarnya adalah bagaimana kinerja barang dan jasa yang kita berikan itu sesuai atau melebihi ekspektasi kita, si konsumen. Dan berkaitan juga dengan ekspektasi dari manajemen. Company harus bisa memaintain antara ekspektasi dengan trust. Nah, customer value dan customer satisfaction ini berkaitan, saling berkelindan terhadap perceived value, customer satisfaction, dan juga ekspektasi dari manajemen. Mau yang di mana tadi? Dimensinya mau dipasang di mana? Kurang lebih itu. Oke, sekarang kita beralih ke babak berikutnya tentang introduction to consumer decision making process. Pengenalan dasar tentang consumer decision making process. Yuk kita lihat video dulu ya. Ini tentang Oreo. Bagaimana Oreo beradaptasi secara global untuk bisa menjadi cookies nomor 1 di dunia. Kita lihat ya. At 95 years old, Kraft's Oreo is the most popular cookie in the world, enjoyed in more than 100 countries throughout North and South America, Asia, Europe, Africa, the Middle East, and Australia. The Oreo cookie is a truly global product. It is sold in a consistent form with very few exceptions in all regions of the world. The Oreo cookie is universally appealing. The unique flavor translates across borders. And the sandwich cookie with the fun of a cookie and cream makes Oreo a real fun eating experience. Though the Oreo brand is popular around the world, adjustments to product, packaging, and promotion are sometimes necessary to match consumer tastes and expectations in each country.
In China, for example, we have a lightly sweetened version of Oreo, which has 27% less sugar, and that's really a response to consumers' desire and taste preferences for a less sweet product. In the case of Venezuela, milk chocolate biscuits are more appealing to consumers than the dark, intense cocoa that we're familiar with in the US and in some other markets. And so we have introduced and successfully launched a milk chocolate version of Oreo. Packaging is a feature that can change greatly from market to market. In the US, the 18-ounce size of Oreo is the predominant package form. And that's really because in the US, many consumers are more accustomed to shopping at large format stores. They have large pantries at home. They tend to shop, more weekly versus daily. In other countries, there's a variety of different formats, often smaller store formats, whether it's the kiosks in Brazil or the self-service convenience stores in China, or even the street vendors in Venezuela. And so in those countries, larger packages don't make as much sense. The stores don't have the space, and consumers don't have the pantry space in their homes. The ways in which Oreos are promoted are also customized to meet each country's needs. In China, brands advertised on TV are seen as more credible and of a higher quality. So Kraft focuses a large percentage of their marketing on TV advertising in China. In a country like Venezuela, by contrast, outdoor advertising is more effective. In Venezuela, we tend to use more outdoor marketing. Because the consumers are on the go and have busy lifestyles, we tend to find one of the best places to reach them is during their drive time. So we have oftentimes painted the sides of buildings or have enormous billboards that are very simple, high-impact visuals of an Oreo dunking into a glass of milk. Marketing a product globally allows for huge growth potential within a brand, and understanding cultural parameters is the key to a successful campaign. Oreo is an intrinsically universal product, but understanding and focusing on the cultural differences and local differences has really helped to make Oreo the #1 cookie in the world. Oke, baik rekan-rekan. Itu adalah pendahuluan kita sebelum kita belajar mengenai dasar consumer decision making process. Jadi rekan-rekan sekalian, kita bisa belajar dari Oreo. Oreo itu dia biskuit coklat dengan krim vanila. Tetapi ketika dia menawarkan di negara yang berbeda, maka dilakukan penyesuaian. Dia belajar dulu tuh Oreo. Belajar dulu konsumen di China, Venezuela, Brazil, di Amerika, tempat asalnya, dan di tempat lainnya, itu berbeda. Jadi dia melakukan penyesuaian. Mulai dari krimnya tadi, kalau di mana di Brazil atau Venezuela, sukanya lebih coklat. Kalau di China, sukanya nggak terlalu manis, katanya. Dan itu disesuaikan. Terus kemudian packagingnya, kalau di Amerika, pola pembeliannya itu mingguan. Jadi dia packaging besar. Tapi kalau di Venezuela dan di Asia, itu pembelian harian. Jadi makanya packaging kecil-kecil. Contohnya kayak di Indonesia. Teman-teman nggak pernah ngeliat Oreo yang ukuran besar gitu ya. Pasti cuma yang kecil-kecil. Satu baris gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana Oreo mempelajari perilaku konsumen di setiap tempat dan kemudian mengadaptasikannya ke dalam strategi marketing dan bisnis. Jadi ketika membuat komunikasi, marketing komunikasi, juga dipelajari perilaku konsumen ini, consumer behavior-nya. Dan ternyata kalau di China lebih cocok orang senang nonton TV lewat TV advertising, TV commercial. Tapi kalau di Venezuela nggak begitu sukanya lihat di media outdoor. Nah itu dia taruh di billboard, terus kemudian di warung-warung kecil dan sebagainya. Nah itu adalah sebuah pembelajaran Oreo untuk menjadi cookies nomor 1 di dunia, gitu ya. Nah sekarang kita akan jadi artinya belajar tentang consumer decision making process, proses pengambilan keputusan konsumen dan perilaku konsumen secara keseluruhan itu adalah penting sekali. Gitu. At 90. Oke, nah baik.
Sekarang ini adalah model lengkap dari bagaimana terjadinya pengambilan keputusan atau pembelian. Kita lihat satu-satu dulu aja ya. Ini model ini dikembangkan oleh Hawkins, Consumer Behavior Model. Baik, teman-teman semuanya, bagaimana sih konsumen melakukan pengambilan keputusan untuk pembelian? Seperti ini kan peristiwanya. Jadi ada situasi yang dihadapi oleh konsumen, lalu sebenarnya konsumen mempelajari dulu problem recognition. Dia mempelajari sebenarnya apa sih yang mau saya cari, mau saya butuhkan, solusi apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Sama kan teman-teman kalau mau mencari produk, mau bersekolah di MNC, teman-teman cari informasi dulu. Saya sebenarnya pengen kuliah apa, pengen ngapain ya. Oh saya senang media, saya pengen ini segala macam. Itu dipelajari dulu. Itu namanya problem recognition. Terus information search. Dari problemnya dia dikenali, lalu mencari informasi. Lewat internet, lewat referensi teman-teman, tanya sini, tanya sana. Lalu kemudian, sebelum ke proses pembelian, ada sesungguhnya di antara pembelian itu dia mencari tempat. Di mana ya saya mencari pembelian ini? Venue-nya dicari. Di mana tempat yang bisa mendapatkan nilai tertinggi yang saya bisa dapatkan? Saya bisa di di Mangga 2 dengan uang 1 juta, saya bisa mendapatkan laptop yang bagusnya seperti ABCD speknya. Tapi kalau saya punya uang 1 juta, belanjanya di mall, misalkan kayak seperti mall besar Pondok Indah atau segala macam, speknya tidak sama. Karena uangnya nggak cukup untuk mendapatkan spek yang sama, uangnya lebih banyak. Maka di mana yang paling tinggi value-nya? Value-nya yang di Mangga 2. Gitu. Dan konsumen akan mencari tempat yang value-nya lebih tinggi. Karena begitu. Nanti setelah mereka membeli, mereka akan menilai apakah sesuai ekspektasi atau tidak. Sesuai nggak ya yang saya bayangkan di awal di problem recognition gitu? Pengenalan problemnya, sudah terjawab belum ya kebutuhan saya? Sudah terjawab belum ya ekspektasi saya? Kalau sudah, dia akan puas dan memberikan komen. Komennya itu dibagikan ke orang-orang lain. Kalau sekarang ada sosial media, ditaruh di sosial media, orang-orang bisa lihat. Atau dibikin reels, wah saya enak nih makan ini, wah saya suka nih sekolah di sini. Ya bikin konten gitu. Kalau dulu tidak ada konten, dia kalau suka dia ngomong ke orang lain dan itu akan menjadi pembelian berikutnya. Atau dia membeli lagi gitu. Nah, lalu tetapi proses pengambilan keputusan tadi dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal itu adalah budaya. Di budaya yang berbeda, cara pengaruhnya dan cara proses pembeliannya berbeda. Ada sebuah subculture yang lebih spesifik kulturnya. Culture itu adalah pola besar. Misalkan kultur gotong royong, budaya gotong royong, budaya melindungi. Tapi kalau subculture itu lebih khusus. Misalkan subculture, budaya subkultur atau budaya subkultur dari misalkan kelompok band anu, dia punya kultur sendiri. Dia pakai bajunya seperti apa, musiknya seperti apa, berbeda dengan subculture dari kelompok pemusik rock yang tadi pop. Itu akan berbeda. Nah, gitu. Jadi ataupun subculture dari pendukung bola Manchester United dengan pendukung bola dari Persib atau Persija. Itu punya subculture yang berbeda. Itu namanya subculture. Demografik, umur, tingkat sosial, terus kemudian tinggalnya di mana, lokasinya, itu mempengaruhi proses pembelian. Social status, referensi grup referensi, atau kita berafiliasi dengan grup siapa, kita melihatnya kepada siapa, kita nontonnya dengan melihat apa.
keluarga, juga pengaruh dari program marketing, promotion, advertising, dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi proses pembelian. Nah, tetapi ada juga pengaruh dari internal, yaitu bagaimana kita melakukan proses persepsi kita nih. Kan informasi masuk nih, lalu kita olah. Itu ada persepsi. Ada proses pembelajaran, ada ditaruh di memori mana, memori di atas atau memori di bawah. Ada motivasi, ada personality, ada emotion, ada sikap. Itu mempengaruhi dari proses pembelian. Dan keduanya, eksternal dan internal pengaruh itu akan mempengaruhi konsep diri dan gaya hidup, lifestyle. Dimensi dari self-concept atau konsep diri, ada yang private self, ada yang social self. Kalau dimensi private self itu adalah kurang lebih bertanya begini, gimana sih saya tuh ya, gimana sih saya melihat diri saya, terus apa sih yang ideal yang harus saya punya, harus saya terlihat seperti apa. Kalau social self itu adalah bagaimana orang lain melihat diri saya, atau yang idealnya bagaimana saya seperti orang lain melihat saya. Ingin seperti apa kita dilihat? Kalau tadi aktualnya orang melihat kita seperti apa, tapi kita juga punya ideal, pengennya orang-orang melihat saya seperti apa. Nah, itu membentuk self konsep, konsep diri, gitu ya. Proses pembelian itu dipengaruhi oleh itu. Juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Lifestyle itu gaya hidup. Bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita hidup, bagaimana kita berkeinginan, bagaimana sikap kita, bagaimana kita berkonsumsi, bagaimana kita merasakan sesuatu, itu jadi lifestyle. Dan itu berdampak kepada proses pembelian dan konsumsi juga. Bagaimana kita membeli, di mana tempatnya, kapan, apa yang dibeli, bersama siapa kita membeli, dan lain sebagainya. Itu menjadi proses tersendiri. Jadi secara teman-teman, secara keseluruhan, pengambilan keputusan, mengenali masalah, mencari informasi, kemudian memilih tempat kita membeli, sampai kepada post purchase, itu dipengaruhi oleh self-concept dan lifestyle kita. Sedangkan self-concept dan lifestyle kita dipengaruhi oleh dua, pengaruh eksternal dan pengaruh internal. Dan ini saling mempengaruhi satu sama lainnya, seperti siklus. Gitu. Nah, ini kita harus pelajari perilaku ini. Sebagai marketing kita akan bisa mengenal kenapa ada produk yang laku, kenapa yang tidak, ada yang loyal, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat yuk tentang Dove, bagaimana dia mempelajari perilaku konsumen dan akhirnya membuat sebuah strategi terhadap brand Dove untuk bisa diterima. Jadi situasinya begini teman-teman semuanya. Dulu yang disebut cantik, atau mungkin sekarang juga masih ya, itu adalah orang yang langsing, yang rambutnya lurus, panjang. Jadi kalau orang yang size-nya agak besar, nyari baju susah. Dan itu kalau di Amerika dulu sampai terjadi bulimia. Bulimia itu orang tidak mau makan, wanita tidak mau makan karena tertekan oleh kondisi sosial dan lingkungannya. Karena yang disebut dengan cantik adalah kurus, rambut panjang. Dulu di sana menjadi masalah di Amerika saat itu. Nah, dia Dove mempelajari situasi ini, lalu ternyata Dove melihat bahwa ada self-concept yang berbeda antara ideal yang diinginkan dengan aktualnya. Idealnya sih pengen langsing, gitu ya, pengen rambutnya lurus, gitu. Tapi aktualnya tidak, gitu. Nah, tapi apakah mereka tidak layak merasa cantik, gitu ya, merasa sehat? Disitulah Dove membuat strategi. Ketika wanita khususnya di Amerika saat itu, dibuatlah campaign mengenai who you are, the eyes of beauty. Kita lihat videonya ya. Okay, so grade 5
Dove Self-Esteem Fund. Jadi lihat ya, Dove bilang bahwa sesungguhnya kalau mau cantik seperti bak model bisa saja, tapi bukan itu yang harus dinilai kepada seorang wanita untuk membangun kepercayaan diri wanita di Amerika sana. Bahwa semua bisa terjadi. Kita semua, kurang lebih Dove mengatakan begitu kepada para wanita di Amerika, bisa menjadi cantik bak model. Seperti tadi di dalam video komersialnya. Yang terpenting adalah bukan soal tampilannya, tapi bagaimana kita memiliki self-esteem, kepercayaan diri, dan lain dan kekuatan inner beauty. Kurang lebih begitu, teman-teman semuanya. Itu menjadikan Dove sebuah strategi komunikasi setelah dia mempelajari perilaku tadi, mempelajari external influence, mempelajari internal influences-nya yang tadi digambarkan ya, mempelajari ini semua. Jadi Dove mempelajari external influences, internal influences, terus kemudian self concept dari seseorang dan lifestyle yang akan mendorong mempengaruhi proses pembelian. Oke, rekan-rekan sekalian, consumer journey. Consumer journey adalah perjalanan konsumen. Di sini konsumen itu melakukan perjalanan dari mulai mengenali diri problemnya sampai ke tempat pembelian, itu adalah sebuah journey. Karena itu setiap journey, setiap tahapan itu ada stagesnya namanya, tahapan-tahapan supaya orang sampai kepada pembelian. Pertama mereka harus aware dulu. Konsumen harus aware terhadap produk dan jasa layanan kita. Lalu memberikan ruang untuk mempertimbangkan. Caranya macam-macam. Kalau sekarang kalau teman-teman lihat di Asus misalkan laptop, dia bisa membandingkan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Nanti speknya terlihat gitu, dibandingkan. Samsung juga sama melakukan itu. Berikan mereka pertimbangan perbandingan. Lalu mereka akan melakukan pembelian dan di situ setelah itu akan harus dibangun pengalaman after purchase karena akan membentuk loyalitas. Nah, consumer journey mulai dari mencari, mengenali masalah, mencari solusi, mencari tempat, kemudian melakukan pembelian, dan akhirnya ada pengalaman, itu adalah consumer journey yang harus dikelola setiap tahap demi tahapnya. Nah, untuk mengelola itu, tentu kita membutuhkan consumer insight. Consumer insight itu bagaimana kita meneliti, melihat dari dekat melalui apa? Melalui perilaku konsumen, melihat dari dekat perilaku konsumen yang kita targetkan melalui apa? Melalui market research, melalui customer analytics, data analytics. Kan kalau zaman sekarang kan bisa dilihat ya polanya. Kita buka website, pembeliannya kapan, waktunya jam berapa, seperti apa, itu customer analytics bisa dilihat. Dan juga customer feedback untuk mendapatkan insight. Customer feedback dari mana? Dari call, komplain, dari komentar di netizen, gitu segala. Itu adalah sebuah customer feedback. Itu cara menjadi consumer insight. Kita memahaminya, memahami situasi perilaku konsumen. Baik teman-teman, di babak terakhir ini kita ingin melihat bagaimana ketidakpastian mempengaruhi pola pilihan-pilihan konsumen. Jadi teman-teman, di dalam dunia VUCA dan BANI, di dalam dunia yang volatile, konsumen itu akan lebih ingin merek atau produk yang memastikan keandalan dan kejelasan. Keandalan itu reliabilitas, apa sih bedanya teman-teman dengan valid? Kalau keandalan itu artinya kalau dipakai di tempat ini dan dipakai di tempat yang berbeda tetap sama kualitasnya. Dipakai di gunung sama dipakai di laut, di pantai tetap sama fasilitasnya. Tidak gampang rusak. Itu namanya reliability, andal. Dan kejelasan. Jelas apa yang didapatkan value-nya oleh konsumen. Jadi dengan kata lain, teman-teman, semakin kondisi VUCA dan BANI yang kita hadapi, semakin dibutuhkan kita memahami pasar, memahami konsumen, pola konsumen, perilaku konsumen dengan sangat detail dan baik dan dalam. Kalau teman-teman lihat Gojek dan aplikasi lainnya, itu mempelajari betul pola perilaku kita.
jam berapa kita beli makanan ordernya, jam berapa kita bepergian, kemana kita bepergian, jaraknya berapa jauh, terus kemudian berapa uang yang dikeluarkan, dan semakin banyak bisa dipelajari oleh data-data tersebut. Jadi semakin perlu kita mempelajari perilaku konsumen. Kemudian dalam situasi Bani dan Fuka, trust menjadi penting, membangun trust. Yang tadi ya, value itu ada unsur trust-nya. Nah, trust itu untuk mereduksi resiko-resiko yang tidak diinginkan di dalam kondisi ketidakpastian. Karena ketidakpastian itu kan situasinya cepat dan ya tidak pasti memang gitu. Tidak pasti itu tidak bisa tahu ini akan seperti apa. Nah, trust itu menjadi penting karena akan mengurangi resiko tadi. Coba bayangin teman-teman, dalam kondisi panik chaos, teman-teman kalau mencari baterai, misalkan dalam kondisi mati lampu, baterai merek apa? Ayo, ready, alkalin, atau yang mana? Itu bentuk dari trust. Ketika kita mati lampu, kita nyari yang mana? Ketidakpastian kan, mati lampu apa kapan nyala gitu ya? Cari yang mana? Gitu. Nah, jadi perilaku konsumen itu sangat dibutuhkan yang membangun trust di dalam dunia Fuka dan Bani. Juga akhirnya adanya konsistensi dan kepercayaan diri untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Itu menjadi kunci penting. Memahami pasar dan memahami konsumen menjadi sebuah bentuk kepercayaan dalam hubungan jangka panjang dengan konsumen di dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi, apa sih implikasi strategisnya untuk para marketer setelah mempelajari konsumen? Strategi implikasinya adalah dengan memahami konsumen dengan sangat baik, dengan sangat dalam, maka kita akan lebih mungkin menciptakan nilai penawaran kepada konsumen. Kedua, implikasinya adalah keselarasan nilai. Keselarasan nilai yang kita bangun, yang kita ciptakan terhadap tadi relevan terhadap konsumen, bisa dipercaya oleh konsumen dan tidak melakukan kerusakan. Itu mesti selaras. Lalu implikasi ketiga adalah orientasi relationship-nya. Dengan memahami market dan memahami konsumen, maka kita berupaya membangun hubungan jangka panjang dengan mereka, sehingga hubungan jangka panjang itu akan menciptakan keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Gitu rekan-rekan sekalian. Kita sudah di penghujung pelajaran. Ini adalah intisari dari rangkaian diskusi dan pelajaran kita tadi. Ada 5 intisari dari pelajaran hari ini. Pertama, marketing dimulai dengan memahami kebutuhan konsumen, kebutuhan manusia. Yang kedua, perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. External factors, internal factors, external influence, internal influence, yang membentuk self-concept, yang membentuk lifestyle, yang akan mempengaruhi pola pembelian. The customer decision journey matters. Kita perlu benar-benar memahami customer journey. Karena kan tadi kita sudah belajar nih, bagaimana proses pengambilan keputusan. Maka kita sangat penting memahami journey ini. Journey di mana konsumen memahami dulu problemnya, dan problemnya, kemudian dia mencari solusi atas problemnya, problem recognition, dia mencari tempat untuk bisa mendapatkan solusi yang dia butuhkan, kemudian dia pertukarkan uangnya atau biayanya dengan solusi tersebut,
dan dia mengalami experience dan kemudian menjadi loyal customer kalau memenuhi ekspektasi, bahkan melebihi ekspektasi. Tapi kalau di bawah ekspektasi, maka tidak terjadi loyalty customer, experience yang tidak baik. Yang keempat, di dalam kondisi ketidakpastian, trust menjadi critical. Membangun customer, membangun value customer, maka akan mengurangi resiko dari perusahaan atau brand atas situasi yang penuh ketidakpastian. Yang terakhir adalah insight drive differentiation. Dengan memahami market, memahami konsumen, kita punya peluang untuk membuat pembedaan, diferensiasi dengan kompetitor kita. Sehingga kita bisa lebih unggul. Diferensiasi, menjadikan kita berbeda. Karena kalau sama, orang nggak mau beli, ngapain sama gitu. Gitu ya. Nah, menjadi diferensiasi adalah sebuah bagian dari keunggulan, dan diferensiasi itu didapatkan melalui consumer insight. Bagaimana mempelajari pola konsumen, pola pasar, dan lain sebagainya. Baik rekan-rekan, demikian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Kalau masih ada yang belum mengerti atau penjelasan saya kurang dipahami oleh rekan-rekan, silakan tulis di WA. Nanti saya akan jawab satu persatu. Kemudian kita bisa belajar lebih jauh lagi. Terima kasih rekan-rekan. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa materinya sudah tersedia nanti dan video pembelajaran sudah tersedia, dipelajari dan selalu bersiap untuk kejutan-kejutan dalam journey perjalanan pembelajaran kita bersama. Kejutan yang baik tentunya. Oke, selamat belajar semuanya. Sampai ketemu kembali.